Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Beruang Madu Institute dimanapun rekan-rekan semua berada. Alhamdulillah pada malam hari ini Beruang Madu Institute kembali hadir dalam agenda Bincang Minggu Inspiratif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang resolusi tahun 2021. Dan tema resolusi 2021 yang digagas oleh Beruang Madu Institute kali ini adalah belajar, bertumbuh, dan berbagi. Yang otomatis ini menjadi tagline kami dalam rangka untuk terus memberikan edukasi, kemudian inspirasi, motivasi kepada seluruh masyarakat dan lebih khusus lagi kepada sahabat Beruang Madu Institute. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama Direktur Utama Beruang Madu Institute, yaitu Bapak Insinyur Arif Adiksana SSTMT, atau biasa saya memanggil beliau sebagai panggilannya, biasanya saya panggil beliau Coach Arif gitu ya. Nah, alhamdulillah Coach Arif sudah bergabung bersama kita. Saya akan invite beliau untuk bergabung dulu bersama-sama saya. Oke, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Coach ya. Kelihatan Sehat. dari aura wajahnya tampak glowing, bersinar. Ini efek lampu, Pak. Kayaknya efek lampu ya, bukan skincare ya Coach ya. Bukan. Ya alhamdulillah kita sudah bersama-sama dengan Coach Arif Adiksana yang pada malam hari ini kita akan ngobrol serius nih ya tentang resolusi 2021 dengan slogan atau tagline belajar, bertumbuh, dan berbagi. Yang ini menjadi tagline Beruang Madu Institute ya Coach ya. Dan tentunya ini menjadi bahan bincang minggu inspiratif kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ngobrol soal resolusi 2021 dengan tema belajar, bertumbuh, dan berbagi ini bersama Coach Arif. Nah, terkait tentang tagline yang tadi saya sampaikan nih Coach, yaitu belajar, bertumbuh, dan berbagi, mungkin yang menjadi trigger nih atau pemicu atau pertanyaan pertama buat Coach Arif adalah dalam menghadapi 2021 ini tentunya kita sangat terpengaruh sekali ya dengan kondisi tahun 2020 yang lalu ya, yang dengan kondisi yang ada, kemudian dengan situasi pandemi yang dihadapi oleh kita semua, dan ternyata masih berkepanjangan sampai 2021. Tentunya ini menjadi satu kondisi yang menjadi tantangan kali ya buat kita semua. Menurut Coach Arif bagaimana? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Waalaikumsalam. Dodo atas kesempatannya pada malam hari ini untuk kembali berbagi pada sesi live IG di Beruang Madu Institute. Jadi kita tahu bahwa 2020 itu merupakan sebuah tahun yang sudah kita lewati bersama, dan kita bersama-sama beradaptasi dengan sebuah tatanan baru akibat adanya pandemi, sehingga akhirnya kemudian semua pola hidup kita pun berubah cukup tajam dan semuanya beradaptasi. Tidak hanya kita yang di Indonesia, di Balikpapan, tapi juga seluruh dunia kan begitu. Akhirnya kemudian kita semua ingin agar dengan pembelajaran 2020 seperti itu pandemi, kita berharap kemampuan kita untuk survive, beradaptasi, terus berjuang melanjutkan peradaban manusia ini akhirnya jadi banyak belajar kan begitu. Banyak belajar. Kita yang tadinya tidak pernah terpikir untuk online, tidak pernah terpikir untuk pengajaran secara online, rapat secara online, bahkan pelayanan secara online, itu akhirnya mau tidak mau dipaksa karena
sistem akibat adanya pandemi ini. Ini benar-benar apa istilahnya mentransformasi peradaban dunia menjadi mau tidak mau dipaksa untuk kemudian beradaptasi dengan adanya pandemi ini. Saya pikir ini pengalaman kita di tahun 2020 sehingga kemudian kita perlu untuk merumuskan kembali untuk tetap terus belajar agar kemudian apapun situasi nanti di tahun 2021, mudah-mudahan harapan kita pandemi ini berakhir, kita sudah menjadi individu-individu yang terus bertumbuh dan mudah-mudahan dengan pertumbuhan itu kita bisa akhirnya bisa berbagi lebih banyak lagi kepada sesama manusia. Mungkin itu Bang. Betul betul. Jadi memang dalam rangka untuk terus memberi manfaat, kita terus harus belajar dan bertumbuh ini ya Coach ya. Dan tentunya di tahun 2021 ini kan pasti akan ada tantangan-tantangan baru gitu ya. Nah menurut Coach Arif nih, di tahun 2021 tantangan seperti apa sih yang akan kita hadapi nih Coach? Ya, jadi pertama bahwa model dunia itu sudah mulai berubah, kan begitu, itu harus kita akui. Kita belum saja kita beradaptasi dengan model 4.0 ya kemarin, kan begitu, yang barusan banyak dibahas. Sekarang tiba-tiba kita harus beradaptasi lagi dengan situasi pandemi yang seperti ini, yang menuntut kehati-hatian, yang menuntut ketelitian, kreativitas, bagaimana tetap survive di pandemi ini. Maka saya pikir kita harus mulai edukasi kembali, bahkan mungkin menantang kembali asumsi-asumsi kita tentang semua proses kehidupan kita. Misalnya seperti dulu kita tidak terpikir bahwa belajar itu harus online, mulai dari level SD sampai kuliah. Mungkin kalaupun online itu paling pada level-level tertentu. Sekarang mau tidak mau kita dipaksa untuk mulai dari SD, SMP, kemudian sampai perguruan tinggi, bahkan profesional pun harus dengan online. Jadi itu tantangan pertama. Kemudian tantangan kedua, organisasi sekarang, karena BMI ini adalah sebuah organisasi, maka sudah tidak lagi bisa dikelola dengan cara-cara konvensional, dengan cara-cara hierarki seperti sebagaimana organisasi biasa, yang manajernya tidak bisa, sulit untuk ditemui, yang pimpinannya sulit untuk kemudian disapa, diajak diskusi dan sebagainya. Sekarang itu organisasi yang bisa survive adalah mereka yang kemudian bisa berkolaborasi baik di level manajerial, top manajerial maupun di level karyawan. Karenanya saya pikir organisasi ataupun perusahaan yang akan survive mereka yang kemudian mempunyai visi besar untuk berbagi terhadap peradaban. Bahkan salah satu buku yang barusan sedang saya baca tentang Unboss, yaitu bagaimana memimpin organisasi di era digital ini. Beliau di buku itu tertulis bahwa organisasi yang akan survive itu salah satu cirinya adalah organisasi yang kemudian mengedepankan kedermawanan dibandingkan keuntungan, yang mengedepankan visi dibandingkan laba. Mereka inilah yang kemudian nanti akan bisa bertahan mengikuti adaptasi dari dunia yang terus berubah ini, baik karena natural ataupun maupun karena manusia itu sendiri. Mungkin itu Bang Dodo. Iya, wah luar biasa ya. Artinya agar tetap relevan gitu, kita perlu terus memberikan inspirasi, kemudian kebermanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih khusus lagi masyarakat gitu ya. Betul. Secara meluas. Betul. Dan tentunya dengan kebermanfaatan yang kita butuhkan ini, kebermanfaatan yang kita berikan ini tidak semerta-merta muncul gitu kan ya Coach ya, tidak semerta-merta ini loh saya bisa kasih ini. Nah menurut Coach Arif nih, bekal apa sih yang perlu kita miliki gitu ya agar kebermanfaatan ini bisa continue, kemudian kita juga bisa konsisten untuk melakukan itu semua. Tentunya ini kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini nih Coach. Ya. Menurut Coach Arif gimana? Ya. Jadi saya pikir kan ketika kita ingin berbagi apapun itu ya, mau dalam hal keuangan, berbagi kesempatan, berbagi kasih sayang, termasuk berbagi ilmu atau inspirasi,
maka yang paling pertama yang harus kita lakukan tentu adalah belajar itu sendiri. Nah, belajar ini yang perlu dipahami adalah pada dasarnya semua orang tuh pasti ingin belajar, pasti ingin menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya dengan cara belajar. Mau mulai dari masalah keuangan, apalagi di masa pandemi ini, bagaimana beradaptasi dengan ini pandemi, kemudian bagaimana menjaga kesehatan, itu kan kita semua belajar ya, mengasuh anak, kemudian menyelesaikan problem rumah tangga, menyelesaikan masalah dalam diri, dan seterusnya, itu semua harus belajar. Nah, orang dalam belajar itu kan biasanya melalui buku, melalui bisa melalui media online ya, dari Google searching dan sebagainya, atau dengan memanggil mentor atau coach kan begitu. Ini yang kemudian jadi sarana dia untuk belajar. Nah, tetapi yang banyak kemudian dipahami orang itu, kenapa kemudian dia sudah belajar bertahun-tahun, banyak membaca buku barangkali ya, kemudian juga ikut mentoring, ikut pelatihan, ikut coaching dan seterusnya, tetapi dia merasa bahwa ternyata problemnya masih banyak, atau masih banyak sebagian dari masalah hidup dia yang kemudian belum bisa teratasi. Mungkin itu karena dia belum memahami tujuan dari belajar itu sendiri, bahwa kita ingin belajar itu dalam rangka bertumbuh, dalam rangka menjadi lebih baik dari satu fase ke fase berikutnya, ke fase berikutnya, ke fase berikutnya, terus tumbuh seperti itu. Makanya kenapa Beruang Madu Institute memiliki tagline seperti ini, harapan kita bahwa pembelajaran yang kita lakukan, baik secara webinar, online maupun offline, nanti ke depannya mudah-mudahan bisa offline, maka pembelajaran itu punya dampak, punya manfaat buat pribadi kita. Jangan sampai kemudian kita belajar tetapi tidak bertumbuh kan begitu. Kalau Vincent Laksiani dalam Mind Valley-nya mengatakan bahwa Anda mungkin sudah belajar seumur hidup, tapi apakah Anda benar-benar bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik? Ini yang kemudian menjadi kunci agar kita kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, levelnya naik lagi, tidak sekedar cuman belajar saja, atau orang yang sekedar memiliki pengetahuan. Dalam salah satu tulisan saya yang di salah satu media online di nomor 1 Kaltim, itu nanti boleh dicari, saya sampaikan bahwa, saya beri contoh misalnya, kita punya problem sulit berbicara di depan orang. Akhirnya kita searching di internet, saya ingin belajar public speaking deh kalau begitu. Kayaknya ini jadi solusi buat saya. Ini ada pelatihan ini. Baik secara online maupun offline, kita hadir, datang, ikuti sampai selesai. Nah, apakah pada saat selesai pelatihan tersebut, kemudian kita sudah benar-benar mampu berbicara di depan umum, atau jangan-jangan kita hanya berhenti, dapat sertifikat, sudah puas, wah, saya sudah belajar public speaking, habis itu selesai. Nah, orang-orang seperti ini berarti baru menjadikan proses pembelajaran itu sampai di tahap pengetahuan saja, belum sampai di tahap bertumbuh. Nah, yang kita inginkan kan bertumbuhnya ini, bahwa begitu dia belajar harusnya kita terapkan ilmu pengetahuannya. Boleh misalnya nanti, kalau gitu saya ingin menantang diri saya, men-challenge diri saya karena sudah belajar ilmu public speaking, saya aja deh Bang Dodo nih, kita bikin live IG lagi tentang apa begitu sesuai dengan yang saya tahu. Nah, ini kan berarti bertumbuh dia sudah, yang tadinya tidak percaya diri, yang tadinya belum terlalu pede dengan kemampuan dia untuk berbicara di depan umum, akhirnya mulai pelan-pelan bertumbuh. Mungkin lewat seperti acara malam hari ini, live IG oleh bersama Bang Dodo. Nah, ini mudah-mudahan sekedar contoh bagaimana kita menjadikan belajar itu sebagai sarana untuk bertumbuh makin baik, makin baik, makin baik. Begitu Bang Dodo. Ya, setuju banget nih sama Coach Arif. Jadi mungkin nanti rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, sewaktu-waktu bisa ya Coach ya, jadi tamu sebagai narasumber ya di agenda bincang minggu inspiratif kita. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya Coach ya, belajar dan bertumbuh, itu saya pribadi merasakan memang yang namanya belajar dan bertumbuh ini ada punya satu tantangan besar gitu ya, ketika kita sudah berada di zona nyaman. Artinya selama ini kita sudah berada di
apa ya istilahnya itu comfort zone ya kalau orang bilang, zona di Hmm. mana kita itu sudah merasa udah cukup lah gitu. Terus Ya, ya. kayaknya ini udah bagus buat saya gitu ya, udah pencapaian maksimal saya. Nah, menurut Coach Arif nih, dengan kondisi berada di zona nyaman ini, sebenarnya baguskah gitu ya buat perkembangan seseorang dalam mengalami fase pembelajaran dan pertumbuhan itu? Ya, jadi kalau bicara soal tahapan hidup begitu ya, ini kan kembali kepada pemaknaan hidup masing-masing individu. Ini yang jadi kuncinya. Apakah kemudian dia memaknai hidupnya itu hanya untuk dirinya sendiri? Ataukah dia ingin memaknai hidupnya bahwa Tuhan mengutus saya di dunia ini untuk memberikan manfaat lebih banyak buat umat manusia? Tidak terbatas di anak dan istri, tidak terbatas di orang tua, tapi untuk umat manusia. Kalau dia sudah punya mindset seperti ini, bahwa saya diutus Tuhan untuk memakmurkan bumi, menjadi khalifah, kan begitu, menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, kalau sudah begini, ini kan luar biasa. Ini akhirnya membuat dia tidak lagi melihat bahwa hidupnya itu sekedar miliknya sendiri atau sekedar miliknya orang lain, tapi sudah menjadi, saya ingin mempersembahkan hidup saya ini buat orang lain. Makanya jangan kaget kalau kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan itu sekarang mulai banyak bertumbuh. Ini karena trennya mulai merasa bahwa sudah saatnya saya hidup itu ingin ada legasi, ingin ada yang ditinggalkan, ingin ada warisan. Entah itu warisan berupa tulisan, entah itu warisan berupa inspirasi, entah itu berupa organisasi yang didirikan, tapi semuanya pasti ingin begitu. Bill Gates saja sebagai orang terkaya di dunia punya Bill Gates Foundation itu ya, sebagai sarana dia saya ingin mengubah dunia dengan fondasi itu karena sudah kaya, sudah makmur, buat apa lagi gitu ya, mungkin pikiran beliau bekerja susah-susah, lebih baik saya sekarang ingin meninggalkan banyak warisan buat umat manusia. Nah, saya pikir ini harusnya dimiliki oleh setiap individu. Tidak hanya orang-orang kaya, tidak hanya orang-orang yang berada di zona nyaman tadi, seperti kata Bang Dodo tadi, maka kita ingin semuanya punya mindset bahwa saya diutus Allah, diutus Tuhan yang Maha Kuasa untuk berbagi manfaat buat orang lain. Tidak sekedar buat anak istri, tapi buat orang di sekitar saya, buat umat manusia secara umum. Dan begitu Bang Dodo harus. Oke. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan, ketika kita berada di dalam zona yang menurut kita udah nyaman gitu ya, kita mungkin perlu untuk meluaskan zona itu lagi ya, meluaskan kembali zona nyaman kita yang tadinya mungkin kita berada di dalam satu zona saja, tetapi kita melakukan ekspansi yang mungkin awalnya ketika kita melakukan ekspansi itu kita merasa nggak nyaman nih Coach ya, kita tidak merasa enjoy berada di situ, tetapi dengan tuntutan itu tadi, kita harus memberikan kontribusi, inspirasi, kemudian kebermanfaatan. Ya mau nggak mau kita kan harus belajar gitu kan untuk menyesuaikan diri sampai kita nyaman berada di zona itu. Seperti itu mungkin ya kesimpulannya ya. Dan artinya semakin luas zona nyaman kita, maka semakin besar peluang kita untuk memberikan kebermanfaatan. Mungkin seperti itu ya Coach ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan nih Coach. Bagus sekali pertanyaannya. Ada di kolom chat dari pemirsa kita dengan akun Jun Abdi ya. Ini Bang Junaidi Abdillah nih. Izin bertanya, ukuran bahwa belajar dan bertumbuh kita sudah sesuai, itu seperti apa ya Coach ya? Artinya mungkin gini maksudnya ya, dikatakan sudah belajar dan bertumbuh itu ada nggak ukurannya Coach Arif? Ya, nah pasti ada. Jadi ukuran itu pasti ada. Yang jadi persoalan adalah yang sering disalahpahami banyak orang. Kadang orang itu mengukur proses pembelajaran dia dengan ukurannya orang lain. Padahal orang lain itu bisa jadi startnya sudah berbeda. Anda tidak bisa kemudian mengukur dirinya bahwa misalnya nih ya, saya mau belajar menjadi pembaca buku. Terus yang Anda ukur adalah orang lain yang kalau kita misalnya contoh
idola saya misalnya salah satu Bang Irwan yang 100 hari 100 buku. Kalau saya pakai ukurannya beliau, stres saya. Kan begitu. Makanya saya coba di tahun 2020, seberapa sih saya mampu membaca buku? Ya alhamdulillah ternyata saya cuma bisa 1 bulan 1 buku. Jauh betul kan? 1 hari 1 buku dengan 1 bulan 1 buku. Tapi saya sudah bertumbuh paling tidak bahwa saya ternyata bisa menyelesaikan 12 buku dan itu semua di luar bidang saya. Banyak bidang yang saya pelajari lebih banyak psikologi positif dan saya bisa mempelajari dan ada yang beberapa sudah bisa saya sampaikan kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah ini menjadi ukuran buat saya dan alhamdulillah berarti saya sudah dalam tanda kutip mulai bertumbuh. Nah tinggal dikuatkan lagi akarnya yang namanya tumbuhan ya, namanya tumbuh ini ya pasti perlu bertahap sehingga harus dikuatkan lagi akar-akarnya dengan terus meningkatkan diri. Jadi sekali lagi kuncinya adalah jangan pakai ukurannya orang lain. Ukurlah dengan ukuran diri sendiri. Kalau kemarin misalnya kita belum terbiasa olahraga, kemudian sekarang mulai terbiasa olahraga, itu berarti kan sudah mulai bertumbuh pelan-pelan. Kalau dulu belum pede bicara live IG seperti pada malam hari ini, mulai akhirnya pelan-pelan jadi narasumber, begitu sekali, 2 kali, dengan pertanyaan, dengan 1-2 pertanyaan dulu. Ini kan mulai bertumbuh akhirnya. Itu yang kemudian harus diingat, sehingga nanti otak kita, saraf kita ini, itu koneksinya akan semakin kuat kalau terus terjadi pengulangan, dan akhirnya nanti akan bertumbuh makin baik, makin baik, makin baik. Seperti itu, Bang Dodo. Siap-siap. Wah, mantap ya. Artinya ada ukuran, tetapi jangan gunakan orang lain sebagai ukuran kesuksesan kita gitu ya. Dan Betul. ini kadang-kadang justru menjadi satu polemik gitu. Terutama di dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan kita malah gitu kan, ketika kita menjadikan orang lain sebagai ukuran kesuksesan kita. Karena kan ada beberapa kondisi di mana kondisi itu bisa kita kendalikan, tetapi ada juga kondisi yang nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Justru ketika ukuran sukses seseorang itu menjadi ukuran kesuksesan kita, ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan sebenarnya gitu. Tetapi karena kita terlalu terobsesi atau mungkin fokusnya malah kepada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita malah stres gitu ya Coach ya. Betul. Kita malah bisa depresi gitu kan, kita malah merasa terbebani dan ujung-ujungnya ya kita malah nggak bertumbuh gitu kan. Betul. Ya, terima kasih Coach. Ini sekedar ini saya aja nih Coach ya, penangkapan saya nih ya, persepsi atau perspektif saya. Nah, Coach Arif, terkait tentang belajar dan bertumbuh ini, kalau dari Coach Arif, mungkin ada nggak sih tips-tipsnya gitu ya, yang membuat kita mungkin bisa maksimal gitu ya dalam menjalankan proses ini gitu. Ya, ada nggak ya tips-tipsnya kalau dari Coach Arif? Pertama, saya termasuk orang yang kemudian memahami bakat, memahami potensi diri manusia itu sangat mungkin untuk bisa berkembang sampai pada tahapan yang paling maksimal. Ya, itu dulu. Jadi itu dulu mindset yang kemudian harus kita pahami bersama, sehingga kemudian kita tidak memiliki lagi keraguan-raguan, tidak memiliki lagi tadi ragu-ragu, sehingga untuk melangkah bahwa saya pasti bisa menjadi individu yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kemudian yang kedua, bahwa setelah kita memiliki mindset seperti itu, bahwa kita juga harus menggunakan mindset yang kedua, yaitu tentang learning paling bagus itu bukan sekedar learning by doing, tapi ada satu level yang lebih tinggi lagi, yaitu learning by teaching, yaitu belajar dengan cara mengajarkan. Itulah yang menjadi passion saya, hobi saya. Kenapa kemudian saya lebih sangat senang sekali berbagi inspirasi, termasuk yang dicontohkan oleh Bang Dodo dan kawan-kawan yang lain, bahwa ketika berbagi sesungguhnya kita sedang belajar juga di sana, kan begitu. Sehingga ukuran pemahaman kita konsep terhadap segala sesuatu itu akan teruji ketika kita mengajarkannya kepada orang lain.
tidak mesti mengajarkan. Misalnya dengan cara berbagi kepada orang yang seperti malam hari ini. Apakah kemudian konsep saya tentang pembelajaran itu sudah bagus atau sudah baik dan sebagainya? Ya diuji dengan cara-cara seperti ini, dengan cara tanya jawab dan sebagainya. Kalau salah yang namanya manusia, kita memang sudah memaafkan diri kita terlebih dahulu. Nah, yang ketiga tadi, belajar memaafkan diri. Jadi selain memahami bahwa bakat kita semua punya bakat dan bisa berkembang bakat itu, kemudian yang kedua pembelajaran paling tinggi adalah dengan cara mengajarkan yang kembali, dan yang ketiga belajarlah untuk memaafkan diri kalau terjadi kesalahan. Kita ini namanya manusia biasa, salah sekali dua kali itu biasa saja kan begitu. Selama itu tidak melanggar dosa besar, ya dosa saja kita bisa beristighfar kok, mohon maaf kepada Allah, apalagi cuman salah ngomong, salah kata dalam saat kita berbagi inspirasi dan informasi kan begitu. Nah, ketiga hal inilah yang kemudian saya pikir sebagai modal kita dalam belajar dan bertumbuh. Bahwa kita ingin mengikat makna, ya kita kan belajar itu berarti sedang mengikat makna. Itu paling kuat ikatannya adalah ketika kita membagikannya lagi kepada orang lain. Dan ketika dalam proses perjalanan itu ternyata ada yang kurang, ya maafkanlah diri kita. Namanya manusia biasa, namanya manusia punya kurang, pasti ada salahnya. Nggak perlu terlalu didramatisir dan sebagainya. Itu yang biasanya pesan saya sampaikan kepada mahasiswa saya kalau sidang skripsi atau tugas akhir. Saya selalu sampaikan, Dek, nanti kalau kamu maju sidang tugas akhir, pertama kali yang harus kamu lakukan adalah memaafkan dirimu kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dosen. Ini penting, supaya ketika ada pertanyaan dosen dan kamu tidak jawab, kamu sudah maafkan, oh ya saya memang nggak bisa jawab dan saya memaafkan diri saya. Sehingga pertanyaan berikutnya kamu bisa survive, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi kalau kita sudah berasumsi saya harus bisa menjawab pertanyaan dosen, begitu ada satu pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, saya yakin pertanyaan berikutnya Anda akan blank dan tidak bisa menjawab apa-apa. Nah, ini manfaat dari memaafkan diri. Mungkin itu tips sedikit dari saya, Bang Dodo. Mantap, mantap. Ya, saya jadi ingat kalau ngomong soal mahasiswa yang diuji oleh dosennya gitu, ada satu cerita ya. Salah seorang profesor dari IPB yang ketika dia diuji oleh penguji ketika mendapatkan gelar profesornya, itu dia ditanya dengan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan dia bisa jawab tuh, Coach. Kemudian pertanyaan kedua dia juga bisa jawab gitu ya. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia berpikir, ini pertanyaan ini kok saya nggak tahu ya gitu ya. Tetapi di balik ketidaktahuannya ini, dia dihadapkan pada kondisi bertaruh karir lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau saya jawab saya nggak tahu gitu ya, saya nggak tahu permasalahannya ini. Tapi kalau saya nggak jawab, wah saya bisa gagal dapatkan gelar profesor saya gitu ya. Tapi akhirnya kemudian dia memutuskan dan dia menyampaikan kepada para penguji, Bapak Ibu penguji, atas pertanyaan Bapak Ibu tadi, saya sampaikan jawaban saya adalah saya tidak tahu gitu ya. Dan ternyata oleh para pengujinya dikatakan, wah selamat Anda lulus. Loh, profesornya bingung gitu ya, padahal dia udah siap nggak dapat gelar gitu kan. Kata si pengujinya, iya kami meluluskan Anda karena atas pertanyaan itu kami pun juga tidak tahu jawabannya gitu ya. Iya. Jadi mungkin ini salah satu rupanya. Betul, ternyata ujian itu tidak hanya berbentuk benar atau salah gitu ya, tetapi ada ujian yang menyatakan ketulusan, kemudian kejujuran kita gitu ya, yang ini menjadi penilaian juga gitu ya, atas kualitas diri kita. Ya luar biasa nih sharingnya Coach pada malam hari. Artinya ketika kita memberikan kebermanfaatan, itu ternyata belajar dan bertumbuh itu sudah dimulai sejak dari mindset gitu ya, berarti ya. Betul. Artinya dari mindset terlebih dahulu gitu ya. Artinya kita memiliki mindset untuk bertumbuh itu sejak awal gitu ya, Coach ya. Iya. Ya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, pemirsa Beruang Madu Institute, kita coba cek dulu di kolom chat, sekiranya mungkin ada yang bertanya. Nah, ini ada yang punya komentar nih, Coach, dari
akun Emi Utami 14 ya. Keluar dari zona nyaman yang satu menuju zona nyaman lainnya yang jauh lebih luas kebermanfaatannya. Ya, nice quote, Coach. Ini komentar dari Dr. Emi ya. Dr. Emi ini juga salah satu kontributor kita nih, Coach. Apa namanya? Beliau kemarin juga sharing ya tentang bagaimana kita menjaga kesehatan ya dengan makanan-makanan bernutrisi yang sebenarnya tidak harus mahal ya, tetapi kita bisa dapatkan itu dengan mudah dan itu sangat baik sekali, sangat banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita nih. Dr. Emi ini salah satu kontributor kita nih, Coach. Nah, ini juga ada dari Bang Januar Ismail nih ya. Ini juga kayaknya bisa jadi kontributor kita nih, Coach ya. Bang Januar ini ya. Karena dia punya statement gini nih, Coach. Berarti belajar dan bertumbuh itu bisa dikatakan proses dalam mewujudkan aku ideal ya. Wah, ini kalau dilihat dari statementnya ini kayaknya penggemarnya Bapak Anies Mata nih ya. Karena katanya dia bilang gini nih. Kalau berkenaan bukunya Anies Mata, kita itu terdiri dari aku diri, aku sosial, dan aku ideal. Ya. Oke. Bisa ya, Coach ya? Bisa lah ya itu ya. Iya, betul. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi nih, Coach. Dari akun min.86. Baiknya bertumbuh itu pada passionnya atau mencoba hal yang baru. Nah, ini bagus sekali nih pertanyaan nih, Coach. Ini dalam nih, Coach. Mungkin Coach Arif bisa apa namanya menyampaikan perspektifnya, karena kan mungkin ada beberapa perspektif yang ya perlu diuji tadi gitu ya. Silakan, Coach Arif. Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya luar biasa nih ya. Jadi apakah kita bertumbuh itu berbasis passion atau boleh pada hal baru? Maka jawaban saya, kalau Anda sudah tahu passion Anda, silakan bertumbuh menggunakan passion Anda. Tapi kalau Anda belum tahu, atau kalau Anda ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, tidak ada salahnya mencoba hal baru. Itulah sebabnya di awal tadi saya mengatakan yang namanya bakat itu bisa berkembang. Jangan kemudian misalnya Anda memang berbakat menyanyi, terus Anda hanya berhenti berprestasi di menyanyi saja. Cobalah hal-hal baru. Hidup ini terlalu indah untuk dilewatkan. Nikmati banyak hal baru, berteman, berjejaring, kemudian apalagi misalnya berbagi inspirasi seperti malam hari ini. Bisa jadi misalnya awalnya dia pikir passionnya adalah menyanyi, tetapi ternyata begitu dia berkali-kali berbagi hal dan sebagainya, ternyata dia mungkin merasa ternyata saya lebih nyaman, lebih suka, lebih enjoy ketika saya mengomentari sebuah lagu. Saya lebih tahu ternyata lagu ini ada kurangnya dan sebagainya daripada saya sekedar bernyanyi. Mungkin suara saya juga tidak terlalu wah banget sehingga layak kemudian masuk dapur rekaman. Tapi kalau saya berbicara tentang kelemahan lagu dan sebagainya, mungkin saya justru orang lebih suka tertarik mendengar itu. Nah, kalau begitu kan berarti kan kalau dia melewatkan peluang hal baru tersebut, mungkin dia tidak akan bertumbuh jadi orang yang lebih baik lagi. Tapi ketika dia coba lagi hal baru, oh ternyata menarik, ternyata saya bisa di sini loh. Saya punya beberapa teman ya. Ada satu teman yang kemudian awalnya dia suka dengan anak-anak, dunia anak-anak. Kemudian dia buat artikel, dia tulis, dia upload di website. Dan akhirnya websitenya itu banjir dengan banyak komentar inspiratif, bagus, merasa mendapatkan banyak manfaat, sampai beliau ini dianggap bunda, padahal laki-laki, ini teman saya. Karena uploadannya tentang dunia anak-anak kan begitu. Ini mau nanya bunda, kalau begini gimana? Ya beliau jawab saja begitu ya, padahal ini laki-laki adminnya kan begitu. Nah ternyata seiring dengan perjalanan waktu, beliau sekarang malah menjadi seorang YouTuber dan fokusnya di cara memasak. Ini contoh bahwa bakat itu tidak mesti harus tadi tidak mesti harus dibatasi dengan passion. Silakan monggo ikut dengan passion saja, tapi coba saja, jangan lupa untuk mencoba hal-hal baru karena hidup itu terlalu indah untuk dilewatkan. Mungkin itu Bang Dodo. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Mantap. Artinya memang ketika kita
berusaha untuk bertumbuh ini sebenarnya banyak banget ya manfaatnya ya. Artinya yang pertama tadi kalau saya catat, kita bisa lebih mengenal diri kita lebih baik lagi. Betul. Bisa jadi ada potensi-potensi yang ketika kita berada di zona kita saat ini, ya kita ada di zona nyaman kita saat ini, kita nggak tahu nih kalau kita ternyata bisa melakukan hal lain yang luar biasa gitu ya. Nah, ketika kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau belajar gitu ya, kemudian bertumbuh, kita akan menemukan peluang kebermanfaatan yang baru. Gitu. Yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua, tadi saya tangkap, ketika kita mau bertumbuh, maka kita juga akan mendapatkan manfaat lainnya, yang dengan manfaat ini akan menjadi bekal tambahan kita untuk lebih keren lagi ya. Salah satunya adalah mungkin ini kali ya Coach ya, bertambahnya teman, ya jaringan, kemudian kita lebih banyak mendapatkan informasi gitu ya. Betul. Nah ini manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan nih kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita. Kemudian yang ketiga tadi juga saya tangkap adalah ketika kita mau belajar ya, bertumbuh, mendobrak zona nyaman kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih open gitu ya, lebih terbuka. Kemudian kita juga mungkin lebih kritis gitu ya. Kritis dalam arti ketika kita melihat yang salah ya kita koreksi gitu ya Coach ya. Artinya kita tidak akan berdiam melihat sebuah kesalahan gitu ya. Dan kita akan menjadi orang yang tentunya kreatif dan inovatif. Wah, ini luar biasa banget nih kalau kita memahami manfaat-manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mau terus belajar. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih, atau mungkin statement kali ini. Dari akun Wahyu Junaidi 11, ya ini Bang Wahyu. Bang Wahyu bertanya, berarti mindset kita harus selalu menjadi pembelajar begitu ya Coach? Jadi nggak boleh merasa sudah ideal. Karena kalau merasa kita ideal, kita akan berhenti belajar bertumbuh gitu ya. Nah, gimana nih Coach? Mungkin bisa komentar di pertanyaan ini. Baik, terima kasih Bang Wahyu atas pertanyaannya. Jadi betul bahwa kita sepanjang hidup kita adalah menjadi seorang pembelajar. Karena begitu kita berhenti belajar, maka kita berhenti bertumbuh. Makanya leader is learning, kan begitu, bahwa seorang leader itu adalah seorang pembelajar. Dia terus belajar. Bahkan leader is a reader. Kan itu, leader adalah seorang pembaca. Ketika dia berhenti membaca, berarti asumsinya belajar ya. Berhenti belajar, maka dia akan gagal untuk bertumbuh menjadi seorang leader yang lebih baik lagi. Makanya ketika kita belajar terus gitu ya, maka kita akan terus meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, ajaibnya otak kita ini didesain oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak seperti komputer yang tiap hari dipakai justru bisa aus. Kalau otak kita makin dipakai justru makin banyak koneksi yang tercipta, sehingga makin besar peluang kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan jangan khawatir takut terlambat belajar. Wah, saya usia sudah 40 gini, baru mau belajar public speaking, baru mau belajar berbagi inspirasi, baru mau belajar menulis barangkali dan seterusnya. Jangan takut seperti itu. Banyak sudah contoh orang-orang yang kemudian terlambat belajar, ya, dalam tanda petik terlambat, tidak fokus sejak awal, justru melahirkan karya-karya yang besar. Dalam buku judul menarik ya, judulnya Rank. Di situ dijelaskan bahwa buku itu bahwa ada dua contoh orang yang kemudian sama-sama menjadi nomor 1 di dunia, sama-sama menjadi master gitu ya. Tapi yang satu sejak kecil sudah diasah, ini karena berbasis passion tadi terkait nomor sebelumnya, yaitu Tiger Woods, itu sejak kecil sudah dilatih oleh ayahnya, seorang pelatih golf juga, sampai akhirnya menjadi orang nomor 1 dunia. Kemudian ada satu orang individu lagi yang baru belajar pada saat usia SMA atau remaja. Belajar tenis. Namanya Roger Federer, yang akhirnya juga menjadi nomor 1 di dunia. Sebelumnya dia belajar football, dia belajar olahraga yang lain, dan sebenarnya baru akhirnya megang raket tenis itu di usia SMA. Padahal ibunya juga seorang pelatih tenis. Nah, ini artinya bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan hidup kita sepanjang hayat kita adalah
proses pembelajaran itu sendiri. Dan orang yang paling merasakan manfaat belajar kan kita, bukan orang lain. Malam hari ini saya berbagi inspirasi ini yang paling manfaatnya buat live IG ini bukan buat Bang Dodo, bukan buat pemirsa, tapi buat saya sebenarnya. Saya yang justru lebih, saya jadi lebih memahami konsep pembelajaran, lebih karena ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya otak saya berpikir bagaimana menjawabnya dengan jawaban yang baik, sesuai dengan yang saya pahami. Akhirnya itu yang saya dapat manfaatkan, itu yang membuat saya jadi bisa pelan-pelan insya Allah terus bertumbuh lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, proses pembelajaran itu berlangsung seumur hidup, jangan takut terlambat belajar, dan yang pasti yang merasakan manfaat belajar itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Gitu Bang. Mantap. Ini berkaitan nih kayaknya Coach. Pertanyaan berikutnya dari akun Eko Fulda 12. Nah ini luar biasa juga nih, pertanyaannya dalam banget nih Coach. Dan makin menguatkan tema kita malam ini nih. Apakah manusia bisa dikatakan akan bertumbuh dengan segala problem hidup yang ia hadapi? Saya ulangi ya Coach ya. Apakah manusia bisa dikatakan akan bertumbuh dengan segala problem hidup yang ia hadapi? Nah, silakan Coach Arif, nih luar biasa nih, mantap nih pertanyaannya nih. Ya, jadi setiap manusia punya problem. Ya, setiap manusia punya problem. Saya punya problem, Bang Dodo punya problem, Bang Eko juga pasti punya problem sebagai penanya. Tetapi yang saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita memfokuskan diri kita untuk menyelesaikan problem-problem internal kita, maka kita hanya berhenti sampai di situ. Tetapi ketika kita memfokuskan diri kita untuk menyelesaikan problem-problem orang lain, untuk menjadi inspirasi buat orang lain, saya kok yakin ya, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Penyayang, yang nanti akan menyelesaikan persoalan internal kita. Jadi kuncinya di situ. Ketika kita mulai belajar menyelesaikan persoalan orang lain, membantu orang lain, menginspirasi orang lain, berbagi buat orang lain, nanti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menyelesaikan problem internal kita. Bukan berarti kita tidak selesaikan ya, kita hadapi, kita selesaikan. Tapi jangan fokus di situ. Hidup ini terlalu singkat untuk melewatkan hal-hal yang bahagia, yang indah, salah satunya berbagi kepada orang lain. Ketika kita mulai berbagi kepada orang lain, mulai bermanfaat buat orang lain, nanti insya Allah Tuhan akan mengaturkan, menciptakan situasi dan kondisi nanti akan menyelesaikan masalah kita. Saya dan banyak orang sudah menjadi testimoni dari mindset yang seperti ini. Ketika kita keluar dari zona nyaman seperti kata Bang Dodo, tidak lagi fokus di masalah keuangan kita, tidak lagi fokus di masalah pekerjaan-pekerjaan harian kita, tapi mulai belajar menginspirasi orang lain, nanti Tuhan akan selesaikan dengan caranya sendiri. Kan begitu. Bahkan Arfan Pradiansyah, salah satu motivator tentang happiness, mengatakan, kalau Anda bekerja untuk uang, maka Anda hanya sampai di situ saja. Tapi kalau Anda bekerja untuk ibadah, bekerja untuk berbagi, menolong orang lain, nanti uang pasti akan datang dengan sendirinya. Saya waktu membaca quotes beliau begitu, masa sih kan begitu. Tapi alhamdulillah ternyata begitu saya mulai, awalnya juga begitu, saya kerja untuk dapat uang kan begitu. Ternyata begitu saya mulai menggeser pelan-pelan, ya betul Allah ternyata mulai datangkan rezeki, kemudian tidak mesti dalam berbentuk uang, ada juga yang berbentuk uang kan begitu. Saat kita mulai tadi beralih menggeser fokus kita dari menyelesaikan masalah sendiri, berfokus pada individualistik, menjadi berfokus kepada orang lain. Nanti Allah sendiri akan selesaikan begitu. Makanya kaidah dalam agama Islam kita itu, kan ada istilahnya nafian li ghairi, bermanfaat buat orang lain. Nah, ini kan salah satu kriteria muslim paling ideal yang kemudian membuat kita jadi punya nilai lebih di hadapan Tuhan kan begitu. Karena hidup ini begitu singkat, jangan sampai habis hanya persoalan domestik saja yang kita selesaikan. Kita pingin dong hidup ini juga menyelesaikan lebih banyak lagi, punya manfaat lebih besar lagi. Tentunya nanti insya Allah Tuhan pasti akan selesaikan masalah domestik kita. Jangan khawatir soal itu. Mungkin itu, Bang Eko. Siap. Jawabannya kurang lebih. Terima kasih, luar biasa Coach. Ya, ini luar biasa ya, perspektif dari Coach Arif ini menambah hasanah pemikiran baru mungkin buat kita semua terkait tentang bagaimana
menyikapi sebuah problem yang sedang kita hadapi, tetapi justru kita jangan hanya fokus untuk menyelesaikan itu saja gitu ya Coach ya, tapi juga berusaha untuk menjadi penyelesai masalah atau menjadi solusi juga buat orang lain. Nah ini luar biasa nih, mendorong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Nah tadi ngomong-ngomong soal ini nih Coach, tadi disinggung juga tentang bagaimana Allah Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan pertolongan gitu ya kepada kita, kemudian menjawab doa-doa kita. Nih ngomong-ngomong soal doa nih, menurut Coach Arif, posisi doa nih di manakah posisi doa dalam proses belajar dan bertumbuh ini nih Coach Arif? Iya, jadi baik, doa itu kan persoalan keinginan kita kan begitu ya, persoalan harapan kita kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita menginginkan hidup kita jauh lebih baik, terhindar dari mara bahaya, bisa lebih sejahtera dan seterusnya. Tetapi di balik doa itu sesungguhnya sebenarnya yang diinginkan oleh kita adalah bagaimana kemudian dalam doa-doa kita itu ada kepasrahan, ada semangat untuk terus berusaha walaupun hidup ini sedang sulit-sulitnya. Ini yang kemudian perlu kita pahami bersama. Ini karena terkait dengan konteks belajar dan bertumbuh. Maka sesungguhnya ketika kita berdoa berarti kita sedang memaafkan begitu ya, memaafkan semua diri kita bahwa kita punya kekurangan, punya kelemahan di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita dan kita ingin kemudian menjadi lebih baik lagi. Caranya ya kita terus belajar, terus memperbaiki segala sesuatu di sekitar kita, dan jangan, sekali lagi tadi, jangan fokus pada persoalan domestik kita semata, tapi mulailah bergerak untuk menolong orang lain. Makanya ada ustadz yang kemudian menganjurkan kalau ingin doa itu cepat dikabulkan, maka banyak-banyak sedekah. Ini kan konsep berbagi kan begitu, bahwa kita memang punya problem domestik, dan kita minta tolong kepada Tuhan bahwa tolong selesaikan masalah saya ini. Tapi kita kemudian agar doa ini terjawab, maka segera berbagi kan begitu. Lakukanlah berbagi. Kalau kita punya uang. Tapi kalau problem kita ternyata adalah uang, ya nggak mesti berbagi dengan uang. Bisa berbagi dengan ilmu, berbagi tenaga, bahkan berbagi menjadi pribadi yang gemar menolong kan begitu. Oh ya Pak, ini ada perlu apa? Saya bantu. Sekedar mengantarkan, sekedar apalah begitu ya. Itu saya yakin akan mempercepat doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu ya. Siap-siap. Berarti memang menjadi booster banget ya Coach ya, doa ini ya, menjadi bekal utama ya buat kita semuanya. Baik, kita masih membuka sesi diskusi nih sambil kita lihat nih Coach, pemirsa yang hadir ya. Tadi saya sempat melihat gitu ya, pemirsa yang hadir, ternyata banyak juga Coach yang hadir ini adalah kontributor BMI gitu ya. Misalnya nih tadi ada Dr. Emi ya, kemudian ada Bang Andi Jumardi ya, kemudian ada Ibu Mina Ulfah, ini juga kontributor BMI, kemudian ada tentunya Bang Wahyu ya, ada juga nih Bang Jun ini juga kontributor. Nanti mungkin kita akan kita minta lagi nih mungkin ya Coach ya. Terus ada juga nih kita lihat siapa nih, Dokter Irawan ya, kemudian ada Mbak Galuh juga ada, kemudian ada Mbak Lisa Umami. Nah ini juga kontributor BMI. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga berkenan nih menjadi kontributor untuk berbagi ya, memberikan sharing ilmu dan pengalamannya dalam rangka bertumbuh ya, karena sebenarnya kan berbagi ini adalah kebutuhan kita ya Coach ya. Kalau teorinya Maslow itu kan katanya kebutuhan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri gitu kan. Betul. Nah mudah-mudahan dengan menjadi kontributor BMI ini adalah salah satu bentuk ya mengaktualisasikan
mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk berbagi ilmu dan pengetahuan gitu ya Coach Arif ya. Ya, saya berharap sekali Beruang Madu ini, Beruang Madu Institute ini jadi sarana untuk mengaktualisasikan diri dari semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Siapapun yang menyaksikan video ini boleh nanti menghubungi Bang Dodo atau DM nanti ke IG Beruang Madu Institute. Saya siap sebagai kontributor. Karena kita ingin konsep bahwa berbagi itu sesungguhnya adalah proses pembelajaran paling tinggi, kan begitu ya. Itulah yang kemudian ingin kita tekankan dengan menjadi kontributor itu. Bahwa yang sebenarnya diuntungkan ketika menjadi kontributor itu adalah diri sendiri, si kontributor itu sendiri. Bukan orang lain, bukan BMI, bukan yang nonton, tapi buat pribadi, buat kontributor itu sendiri. Itu yang ingin saya tekankan, sehingga nanti insya Allah hidup kita akan jadi jauh lebih bermanfaat, dan tentunya mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan banyak pahala karena kita sudah punya niat tulus untuk berbagi kepada orang lain sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan kapasitas kita. Begitu Bang Dodo. Mantap, mantap. Terima kasih Coach Arif. Ya, tadi kalau kita sudah bahas nih panjang lebar ya tentang bagaimana kita belajar, bertumbuh, yang dengan belajar dan bertumbuh itu kita mampu untuk memberikan manfaat gitu ya, relevan buat orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang lain secara lebih meluas lagi. Tentunya ini membutuhkan proses yang harus kita jalanin gitu kan ya. Tadi kalau saya bisa simpulkan, pada saat ini mungkin kita berada di zona nyaman gitu ya. Kita berada di zona kita sudah merasa cukup. Tetapi ketika kita melangkah keluar, ini kan kita seperti ada gap gitu ya Coach ya. Seperti ada gap ketika kita mau belajar tuh ada gap yang namanya tuh rasa takut atau khawatir gitu. Nah, jadi kalau bisa digambarkan tuh ada zona gitu ya, ada zona ini anggap aja zona nyaman. Kemudian ada lingkaran lagi yang di luarnya itu adalah gap antara kita berada di zona nyaman atau kita mau belajar gitu kan. Nah, gap ini tuh kalau saya perhatikan itu adalah rasa takut Coach gitu. Ketakutan, kemudian kekhawatiran. Kita khawatir nih, aduh nanti kalau saya belajar mencoba hal yang baru, nanti apa yang sudah saya bangun, sistem yang sudah saya buat gitu ya, manajemen waktu yang sudah kita susun, wah berantakan semua gitu, amburadul. Ya jadi akhirnya ya itu tadi, kita nggak mau belajar, kita nggak mau mencoba hal-hal yang baru. Nah ini menjadi pertanyaan yang terakhir nih Coach di sesi malam hari ini. Bagaimana kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran itu gitu ya. Karena yang namanya takut dan khawatir ini menjadi gap atau apa ya istilahnya itu penghalang ya antara diri kita yang sudah merasa cukup atau gap antara kita sudah merasa cukup dengan diri kita yang menjadi lebih baik lagi nantinya gitu. Nah ini menurut Coach Arif gimana nih? Ya, baik. Jadi terkait dengan ketakutan ya, ketakutan itu kan sebagai wujud kekhawatiran. Jadi memang kalau bicara otak kita manusia itu memang tidak menyukai didesain sama. Tuhan itu memang tidak menyukai perubahan. Itu desainnya memang begitu. Sehingga setiap ada perubahan-perubahan, maka kenapa dibuat didesain? Nah, pertanyaan kenapa dibuat didesain tidak menyukai perubahan? Karena untuk memang melindungi kita. Kan begitu. Cuma yang jadi masalah adalah ketika perubahan itu justru sebenarnya punya manfaat buat kita, tapi karena desain awalnya dia adalah bahwa khawatir ada memang untuk melindungi kita, maka perubahan yang sebenarnya punya nilai positif, punya nilai kebaikan itu ditolaknya kan begitu. Nah, kita dengan belajar dan bertumbuh ini kita ingin menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kemudian kita menjadi pribadi yang bukan growth mindset, bukan open minded gitu ya, tidak berpikir terbuka, sehingga akhirnya jumut, sehingga akhirnya kemudian kaku, terlalu keras, tidak bisa fleksibel terhadap ide-ide baru yang kemudian malah sebenarnya punya manfaat buat kita kan begitu. Makanya ciri orang kreatif itu salah satunya adalah berani menantang ide-ide yang sudah berlaku kan begitu. Tentu ini
ide ini jangan dikaitkan dengan dogma agama. Jangan sampai nanti oh berarti saya harus bisa mempertanyakan kenapa harus sholat 5 waktu. Nggak perlu. Kita nggak bicara begitu. Tetapi misalnya kenapa sih kemudian ilmuwan semua itu kan selalu kenapa bisa kreatif? Karena selalu menantang ide-ide yang sudah ada. Semua orang seperti ungkapan yang terkenal itu, semua orang melihat apel jatuh. Tapi cuma Newton yang bertanya, kenapa apel itu bisa jatuh? Dan jatuhnya ke bawah. Kan begitu. Nah ini menantang kreativitas dia, akhirnya kemudian menemukan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, ini yang kemudian harusnya rasa ketakutan itu bisa kita lawan, karena pada dasarnya perubahan-perubahan itu adalah suatu keniscayaan pasti terjadi. Yang kita lakukan adalah beradaptasi dengan cara belajar dan bertumbuh. Contoh yang sedang kita hadapi adalah pandemi ini. Siapa yang menyangka bahwa pandemi ini akan berlangsung sedemikian lama dan seluruh dunia merasakannya? Kita pikir dulu cuma di Wuhan. Ternyata justru Wuhan bisa merayakan tahun baru dengan meriahnya. Kita justru seperti ini di rumah semua, bahkan jangankan merayakan tahun baru begitu malam hari, sekedar liburan ke pantai saja semua di lockdown oleh pemerintah karena mencegah penyebaran pandemi. Ini kan nggak pernah kita sangka sebelumnya. Nah ini yang menuntut kita untuk terus beradaptasi. Jadi ketakutan itu sesuatu yang wajar, tetapi harus dipahami bahwa perubahan itu suatu keniscayaan pasti terjadi. Orang pemberani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi yang berhasil mengatasi rasa takutnya. Maka kita perlu sama-sama belajar mengatasi rasa takut kita agar kemudian tetap terus bertumbuh dan akhirnya bisa berbagi buat sesama. Mungkin itu, Bang Dodo. Mantap Coach. Terima kasih banyak. Kalau dari saya itu sudah cukup tadi ya Coach ya. Terima kasih banyak atas inspirasinya, pencerahannya buat kita semuanya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Coach. Dari Mbak Lisa Umami. Apa tipsnya agar orang lain memberi kesempatan kepada kita untuk masuk dalam masalahnya dalam hal mencari solusi gitu ya. Nah, ini pertanyaannya ada 2 nih Coach. Itu tadi yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, dan apakah setiap kesempatan yang datang untuk membantu harus kita ambil? Ya, jadi pertanyaan pertama adalah, apa tipsnya agar orang lain itu memberi ruang gitu ya, memberi ruang buat kita supaya kita bisa membantu gitu. Mungkin ini yang dihadapi oleh Mbak Lisa ini, ada orang yang memiliki problem gitu ya, tetapi tertutup mungkin gitu ya, tertutup sehingga kita agak sulit masuk nih, padahal kita punya kapasitas nih untuk bantu dia gitu. Kita punya punya modal besar untuk membantu masalah dia gitu. Kita punya solusinya istilah gitu. Tetapi orangnya tertutup gitu ya. Ini pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya ada setiap kesempatan untuk membantu, apakah harus kita ambil? Ini ada 2 pertanyaan yang sangat bagus nih Coach. Silakan Coach Arif. Ya, saya mulai dari pertanyaan kedua dulu. Apakah setiap ketika ada kesempatan orang perlu bantuan kita harus ambil kan begitu, harus kita bantu? Maka itu kan jawabannya tergantung situasi kita kan begitu. Saya yakin kita semua pasti punya batasan. Kita pasti semua punya batasan, dan yang membuat kita bisa survive, yang membuat kita bisa tetap bertahan, salah satunya adalah mentaati batasan-batasan tersebut. Ketika ada orang yang perlu bantuan dan ternyata misalnya kita juga sedang dalam posisi belum sanggup membantu, maka paling tidak yang kita lakukan adalah memberikan saran atau menunjukkan atau mengarahkan kepada orang-orang yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah dia. Itu kalau seperti itu. Jadi kalau misalnya posisi kita sedang dalam kondisi juga lagi fokus membantu yang lain, sehingga tidak punya kesempatan untuk membantu sahabat kita yang ini, maka bantulah dia, arahkan dia untuk ke orang lain atau ke suatu tempat atau lembaga yang kemudian bisa menyelesaikan masalah dia. Saya pikir seperti itu, karena setiap individu pasti punya batasan dan kita harus menghormati dan menghargai batasan-batasan tersebut. Ya, jadi tidak harus semuanya diambil. Makanya ada pelajaran baik tentang kita memang perlu sekali-sekali untuk berkata tidak. Nantilah itu kapan-kapan kita bisa bahas tentang
Apakah kapan saatnya harus berkata tidak dan kapan saatnya harus berkata yes, saya siap bantu, dan kapan no, mohon maaf saya hari ini belum bisa membantu. Itu lain lagi nanti bahasanya. Kalau begitu Bang Dodo ya untuk Siap, pertanyaan siap. kedua. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana agar kemudian kita bisa masuk untuk menyelesaikan masalah orang yang bisa jadi orang itu masih belum mau terbuka begitu ya, atau tertutup. Nah, untuk orang-orang seperti ini memang uh, kita perlu kesabaran. Kita perlu kemudian berjuang untuk mengedukasi dia, memahamkan dia bahwa kita adalah orang yang salah satu orang yang berpeluang untuk menyelesaikan masalah dia. Tapi ini kan tidak mudah, Pak. Apalagi kalau kemudian dia skeptis, kemudian dia juga ragu melihat kita mungkin dan sebagainya, apalagi dianggap mungkin anak kemarin sore, ini kan belum berpengalaman seterusnya, apa bisa dan seterusnya, itu ya wajar-wajar saja. Tetapi paling tidak yang kita lakukan ya tadi, kalau seperti Bang Dodo sampaikan tadi beberapa waktu yang lalu, kita doakan. Kita doakan bahwa mudah-mudahan masalah dia bisa selesai. Kalaupun kita sudah berusaha gitu meyakinkan dia bahwa saya siap bantu nih dengan cara A, B, C, dan D. Ternyata dia tetap tidak mau terbuka, sehingga akhirnya masalahnya semakin parah, ya sudah, yang kita lakukan tinggal mendoakan saja. Saya sering kok beberapa kali bertemu orang yang seperti itu, yang kita harap kita sebenarnya punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah dia, ternyata justru dianya yang kemudian tidak bersedia untuk mindsetnya masih belum terbuka untuk kemudian menerima apa yang kita sampaikan. Kan banyak begitu. Salah satunya mahasiswa itu kan juga banyak yang begitu. Jelas-jelas dia bermasalah, kita sudah berikan saran dan sebagainya, kita siap bantu, ternyata dianya justru tidak datang, tidak komit dengan waktu pertemuan dan sebagainya. Akhirnya ya udah, kita tidak bisa membantu. Makanya kan kaidah menolong orang itu selalu apakah dia memang mau menolong dirinya sendiri atau tidak, kan begitu. Itu selalu dimulai dari pertanyaan itu. Kalau mau, ayo kita sama-sama kita selesaikan masalahnya. Tapi kalau kemudian dia ternyata tidak siap dibantu, nah ini juga agak berat kan gitu. Ya paling yang kita lakukan tinggal mendoakan saja kan begitu. Mungkin seperti itu, Bang Siap, Dodo. siap. Ini ada satu komen nih, Coach, dari akun Nah, Dian Herdianik. Bantuin orang yang nggak mau dibantu adalah salah satu cara agar kita menyibukkan diri. Apa namanya? Statement yang unik nih, Coach ya. Jadi ya ya. membantu orang yang nggak mau dibantu itu cara kita untuk menyibukkan diri gitu ya. Ya, bagus juga nih ya. Ya, luar Ya biasa ya. sekali malam ini. Alhamdulillah, mungkin kita sudah sampai ke penghujung bincang minggu inspiratif kita pada malam hari ini nih, Coach Arif. Dan tentunya kita berharap nanti akan semakin banyak ya rekan-rekan atau mungkin orang-orang yang terus berbagi ilmu, pengalaman, ya sharing inspirasi kepada yang lainnya di sesi bincang minggu inspiratif pada malam hari, atau mungkin biasanya kita adakan setiap sore sih di Ya. waktu-waktu yang santai gitu ya, di waktu-waktu yang santai, suasananya santai, tetapi yang kita obrolin ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan memberikan inspirasi gitu ya, sehingga melahirkan manfaat yang banyak, insyaallah seperti itu. Baik, Saya boleh kasih sebagai closing closing, statement? betul itu dia. Ah, Silakan Coach, closing statementnya. baik. Sebentar. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada closing statement, bahwa belajar, bertumbuh, dan berbagi ini pada dasarnya yang paling merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri. Beberapa waktu, 1 tahun yang lalu, ketika saya merintis sekolah pernikahan di Samarinda beserta dengan salah satu penyuluh KB di Samarinda Seberang, saya sempat ditanya, Pak Arif, apa motivasi Bapak sebenarnya? Bapak ini seorang engineer, begitu, orang teknik kimia, tapi justru bicara masalah pernikahan, bicara masalah mencegah bagaimana mencegah perceraian dan seterusnya.
motivasi Bapak sebenarnya. Saya katakan kepada penanya pada waktu itu, kepada beliau penyuluh KB, saya katakan, Bu, bahwa kenapa saya tertarik dengan begini, karena saya ingin yang sebenarnya merasakan manfaat. Ketika saya menyampaikan bahwa menjadi pasangan yang baik itu harus A, B, C, dan D, bahwa menyelesaikan konflik rumah tangga itu harus A, B, C, dan D, itu sebenarnya adalah saya sendiri. Karena bagi saya, belajar, bertumbuh, dan berbagi itu adalah tahapan paling tinggi ketika saya belajar sesuatu. Jadi jangan dikira ketika saya mendirikan sekolah pernikahan ini yang itu manfaatnya buat orang, enggak, itu manfaatnya buat saya agar menjadi keluarga saya dengan pasangan saya bisa selalu romantis, bisa selalu hangat, bisa selalu penuh dengan cinta bersama anak-anak, karena itu yang saya rasakan ketika saya berbagi inspirasi terkait sekolah pernikahan ini. Nah, maka karena itu malam hari ini saya ingin semua teman-teman yang menyaksikan live IG ini agar jangan takut untuk berbagi, karena yang paling merasakan manfaatnya adalah orang lain. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Wikipedia. Wikipedia ini adalah sebuah situs yang semua orang bisa mengakses, semua sukarela bekerja sama-sama untuk kemudian berbagi ilmu pengetahuan. Sementara ada orang yang mengarang buku dengan sangat tebal dan dijual dengan sangat mahal, tapi Wikipedia justru menggratiskan. Siapa saja bisa akses, siapa saja bisa mengedit kontennya, sehingga bisa bermanfaat buat orang lain. Ini contoh organisasi yang mengedepankan kedermawanan dibandingkan laba, mengedepankan berbagi dibandingkan profit. Itu yang mungkin kita perlu contoh, dan insya Allah BMI mudah-mudahan mohon doanya bisa mengarah dan bisa nanti sebesar Wikipedia. Mungkin itu Bang Dodo closing statement saya. Amin, amin. Siap, terima kasih Coach Arif atas closing statement-nya. Juga kepada seluruh pemirsa yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita berbagi, ya, berdiskusi dan menyimak sharing session dari Coach Arif pada malam hari ini. Dan tentunya kami juga menyampaikan kembali bahwa bincang minggu inspiratif ini kita laksanakan secara rutin setiap pekan, dan ini adalah sesi yang ke-28. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dan ditunggu rekan-rekan sekalian untuk menjadi kontributornya gitu ya Coach ya. Nanti bisa menghubungi kami dengan temanya apa nih gitu ya. Temanya bebas gitu ya, sesuai dengan passion, kapasitasnya, pengalamannya masing-masing. Terus ada juga yang bertanya gini, apakah harus pakar gitu ya? Enggak harus ya. Enggak harus ya Coach ya. Yang penting punya pengalaman aja, ya, bisa dibagikan di sesi bincang minggu inspiratif ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Coach Arif, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang hadir pada malam hari ini. Tadi kalau dihitung jumlahnya kira-kira ada 55 orang Coach. Ya, alhamdulillah hadir bersama kita, dan mudah-mudahan nanti masih bisa ditonton ya di sesi yang lain, karena tayangan Instagram ini akan kita simpan di akun Instagram Beruang Madu Institute. Baik, demikian sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan teman-teman semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.